Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-soleha semuanya. Apa kabarnya? Semoga keadaannya sehat, kuat, dan semangat. Nah, perkenalkan nama saya Ibu Mayang Sari yang akan mengisi KBM pada hari ini. KBM kita pada hari ini yaitu tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku, pembelajaran kelima. Dengan tujuan pembelajaran, 1. Disajikan soal cerita, siswa mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari tentang keliling dan luas persegi dan persegi panjang dengan benar. 2. Dengan menggali informasi tentang pekerjaan dan kegiatan ekonomi, siswa mampu menjelaskan berbagai pekerjaan dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarnya dengan benar. Setelah mengamati gambar hasil karya teman, siswa mampu menjelaskan cara melakukan apresiasi terhadap gambar tersebut dengan detail. Apakah kamu masih ingat cara menghitung luas dan keliling? Ayo bantu memecahkan masalah berikut ini. Ayo berlatih. Paman Udin adalah seorang petani. Ia memiliki ladang ditanami dengan berbagai jenis tanaman. Salah satunya adalah jagung. Paman memagari ladang jagungnya menggunakan batang-batang bambu. Jika 1 meter persegi memerlukan 5 kantong biji jagung, berapa banyak kantong biji jagung yang diperlukan? Untuk menentukan banyaknya kantong biji jagung yang akan ditanam, kamu harus mengetahui luas ladangnya. Luas ladang Paman Udin adalah luas sama dengan 20 meter dikali 15 meter sama dengan 300 meter persegi. Nah, pertanyaan selanjutnya, banyak kantong biji jagung yang diperlukan adalah 300 meter persegi dikali 5 kantong biji sama dengan 1500 kantong. Membuat pagar sebuah bidang area, kamu harus mengetahui keliling bidang tersebut. Keliling ladang Paman Udin adalah keliling sama dengan 2 dikali 20 ditambah 15 sama dengan 2 dikali 35 sama dengan 70 meter. Jika setiap 1 meter dari ukuran sisi memerlukan 8 batang bambu, berapakah banyak batang yang ia perlukan untuk memagari ladangnya? Yaitu kelilingnya 70 meter dikali 8 batang bambu sama dengan 560 batang bambu yang diperlukan. Selesaikan soal latihan berikut. 1. Hitunglah luas dan keliling bangun berikut ini. Nah, untuk memudahkannya, setiap sisi diberikan nama. Contohnya sisi A, sisi B, sisi C, sisi D, sisi E, sisi F, sisi G, sisi H. Nah, ini supaya untuk memudahkannya. Nah, kita isi dulu sisi A. Sisi A itu 5 cm. Nah, sisi A ini diberi tanda sama seperti sisi F, maka di sisi F ini sama-sama yaitu 5 cm. Kita tulis di sini ya, ini 5, F-nya juga 5 cm. Terus yang B, sisi B ini sama seperti sisi G yaitu 8 cm. B ini 8 cm. Terus sisi C. Nah, untuk mendapatkan sisi C yaitu dari sisi E 23 cm dikurangi 8 cm sisi G dan 5 cm sisi A. Jadinya 23 dikurangi 8 dikurangi 5 sama dengan 10 cm. Dan sisi D ini luas panjang sisi ini semuanya kan 17 cm. Nah, ini D ini dikurangi sisi B. Sisi B kan tadi dicari 8, berarti 17 dikurangi 8 dari ini, maka isinya yaitu 9 cm. Nah, yang bagian sisi E ini kan 23, ditulis cm, yang G ini 8, dan yang H ini seluruhnya kan 17 tadi, berarti 17 dikurangi sisi F-nya ini 5, berarti 17 dikurang 5 sama dengan 12 cm. Nah, untuk mencari luas, kita bagi ini menjadi 3 bangunan, yaitu nih, kita bagi. Jadi ada bangun 1, ada bangun 2, ada bangun 3. Nah, untuk pertama kita tulis luas bangun 1, yaitu panjang dikali lebar rumusnya. Nah, kita cari dulu panjangnya. Panjang si bangun 1 yaitu ini panjangnya, ini kan C-nya 10 ditambah ini sama dengan ini
yaitu 5. 10 ditambah 5 sama dengan 15. Berarti 10 ditambah 5 sama dengan 15 cm. Maka L1 sama dengan panjangnya 15 dikali lebarnya si D ini, yaitu 9, sama dengan 15 dikali 9, yaitu 135 cm persegi. Terus kita cari bangun yang kedua. Bangun yang kedua ini kan ini panjangnya yaitu 8, ininya lebarnya itu sama seperti F, yaitu 5. Berarti 8 dikali 5 sama dengan 40 cm persegi. Terus luas bangun ketiga. Luas bangun ketiga yaitu ini bangun ketiga. Ini panjangnya 5 cm dikali ini B-nya 8, berarti lebarnya 8 cm. 5 dikali 8 sama dengan 40 cm persegi. Nah, luas keseluruhannya yaitu dengan menambahkan luas bangun 1 ditambah luas bangun 2 ditambah luas bangun 3 sama dengan 135 ditambah 40 ditambah 40 sama dengan 215 cm persegi. Nah, untuk mencari keliling yaitu dengan menjumlahkan jumlah sisi luarnya. Ini dijumlahkan semuanya. A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F tambah G tambah H. Jadi 5 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 23 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 12. Nah, 5 ditambah ini dijumlahkan semuanya, hasilnya 80 meter. Nah, ini jadi luas semuanya dari ini yaitu 80 cm. Tahukah kamu bagaimana ikan hasil tangkapan nelayan bisa kita makan? Jual beli yang dilakukan oleh pemilik barang atau penjual dan pembeli barang dikenal dengan istilah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Produksi. Produksi yaitu menghasilkan barang atau jasa. Dan yang kedua yaitu distribusi, yaitu menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Dan yang ketiga yaitu konsumsi. Nah, konsumsi itu biasanya orang yang membeli dari pedagang lalu untuk dimakan sendiri. Dalam setiap kegiatan ekonomi tersebut terdapat berbagai macam pekerjaan, yaitu yang pertama dimulai dari produsen. Produsen yaitu ikan ditangkap dari laut oleh nelayan. Dan yang kedua distribusi, yaitu ikan dijual kepada pedagang besar atau dilelang. Dan yang ketiga yaitu ikan dibawa ke pasar oleh pedagang besar dengan diangkut oleh kuli-kuli atau sopir. Dan yang kelima yaitu jual beli dilakukan di pasar oleh pedagang dengan konsumen. Dan yang kelima yaitu ikan dimasak oleh koki. Dan yang terakhir yaitu ikan dimakan oleh konsumen. Kegiatan ekonomi memiliki proses yang sangat panjang dari mulai kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Tujuan kegiatan ekonomi adalah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tujuan kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan bekerja sama dari seluruh pelaku ekonomi. Jadi, jika salah satu pelaku ekonominya itu bermasalah, maka akan mempengaruhi yang lainnya. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah membuat gambar tentang sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Ayo kita diskusikan. Apakah kalian masih ingat mengenai prinsip-prinsip dalam membuat gambar bentuk? Salah satu prinsipnya itu adalah gelap terang. Prinsip gelap terang diaplikasikan dengan membentuk arsiran gradasi pada gambar untuk memberikan efek 3 dimensi pada objek gambar. Arsir gradasi adalah perbedaan arsiran ketebalan secara perlahan dan tidak mencolok. Arsir gradasi akan membuat objek terlihat lebih nyata. Membuat arsir gradasi dengan pensil perlu memperhatikan tekanan pensil. Makin kuat tekanan pensil akan menghasilkan goresan yang tebal. Sebaliknya, jika tekanan pensil lemah akan menghasilkan garis goresan yang tipis atau samar-samar.
Anak-anak yang soleh dan soleha, ibu akan berikan tugas latihan, kerjakan di buku tugas kalian masing-masing, yaitu halaman 86, soal nomor 2 sampai soal nomor 4. Selanjutnya, buatlah sebuah gambar benda berbentuk balok atau silinder atau yang lainnya dengan memperhatikan prinsip gelap terang. Nah, pilihlah gambar yang menurut kalian mudah, bisa balok, bisa silinder, atau benda yang lainnya. Anak-anakku semua, Ibu cukupkan sekian KBM pada hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap menjaga kesehatan. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.